Oke, balik lagi sama gue William dan hari ini kita ngebahas kesalahan terbesar dari banyak orang ketika bangun personal brand mereka secara online. Yang paling pertama, sebelum kita mulai adalah gini, banyak orang ketika bangun personal brand mikirnya adalah kita harus masuk online nih, gitu. Terus kita mesti bikin konten tok. Padahal personal brand itu adalah segala sesuatu yang punya nama, ya itu udah brand gitu ya. Kita punya nama, kita pribadi itu udah brand. Artinya ketika kita bawa personal brand itu seharusnya offline dan juga online. Ada salah satu sahabat gitu di Singapura, dia ngomong gini, a good personal brand comes from a good personal being. Gitu. Jadi sebelum kamu bangun personal brand untuk bisnismu one day gitu, entah itu mau buat endorsement, mau jualan online course, mau jadi guru, mau jadi educator gitu ya, consultant, terserah apapun itu, selalu harus dimulai dari kita tuh jadi orang yang baik dulu, a good personal being dulu. Kenapa sih sebenarnya? Alasannya gini, simple. Ketika kita bangun bisnis online, ini cerita aja ya, salah satu cerita pribadiku adalah gini. Ada satu orang, jadi follow aku, dia bangun brandnya oke, dapat datanya, dapat kontennya semua dari apa yang aku share gitu kan. Tiba-tiba dapat kerjaan lah intinya gitu ya. Terus bingung karena orangnya nanya, nih gimana pendapatmu tentang hal kayak gini. Ternyata dia ketika ditanya langsung nggak ngerti. Kenapa? Karena selama ini memang secara personal being-nya, secara offline ya memang orang nggak ngerti. Cuma lagi belajar aja, lagi proses belajar. Jadi ketika dapat jobnya nggak bisa dikerjain. Gitu. Jadi orang kecewa atau enggak, obviously kecewa, dan ini yang sering terjadi sama personal brand di dunia online. Orang aslinya itu sedang on progress belajar gitu ya, lagi pengen coba bangun, tiba-tiba dapat job. Orang percaya karena di sosial media orang tuh gampang banget percaya sebenarnya. As long as kita bikin konten, orang tuh percaya gampang. Secara online aja mah gampang percaya, tapi permasalahannya ketika udah online percaya, ketika datang ketemu offline, punya skillnya enggak? Itu baru ngomongin secara skill. Yang kedua, kita belum ngomongin secara attitude. Secara online kelihatannya baik, tapi ternyata secara offline ya pas ketemu, kok beda jauh ya. Online-nya kok kelihatannya ramah, baik, kok kelihatannya care. Konten-kontennya kayak nunjukin kalau dia tuh peduli sama customer-nya, peduli sama kliennya. Tapi ketika ketemu secara offline, kok beda pengalamannya. Itu aja bisa bahaya buat personal brandmu. Jadi pastikan gini, sebelum bangun konten, sebelum nunjukin exposure gitu ya, kasih lihat orang-orang tentang siapa kita, sebelum kita mulai coba cari klien online kita, beresin dulu apa yang di dalam. Ini jujur aku sambil cerita, klien kita 90-95% klien kita ketika lagi belajar tentang bagian personal branding, bagian hal-hal kayak brand personality, brand experience, brand apa kita sebutnya visa gitu, value, interest, strength, aspiration, brand story. Entah kenapa nggak ada yang tertarik untuk bahas kayak gituan. Karena nggak heran sih buat aku untuk orang tuh nggak tertarik dengan hal gituan. Karena hal-hal tersebut nggak directly memberikan prospek buat bisnismu. Tapi cuman sekedar kayak apa ya, kita bangun rumah, fondasi kan nggak kelihatan ya. Mahal, bangun fondasi itu mahal tapi nggak kelihatan. Bangun fondasi itu takes time tapi nggak kelihatan. Jadi kita nggak suka ketika kita bangun fondasi. Nggak ada yang pernah suka bangun fondasi itu nggak kelihatan dan nggak menyenangkan. The same way, the same thing sama personal brand. Ketika kita bangun hal-hal tadi tuh, experience, personality, voicing, visual, itu tuh nggak ada yang kelihatan semuanya, nggak menghasilkan direct benefit untuk bisnismu. Tapi itu kuncinya sebenarnya. Itu kuncinya ketika kita punya bangun setup, kita punya brand DNA secara baik gitu ya, secara core DNA kita bagus. Masuk social media itu bukan bangun personal brand, masuk social media itu memberikan exposure ya, memberikan exposure terhadap apa yang kita bangun, kayak kasih cahaya ke apa yang kita bangun. Orang jadi liatin. Nah, itu social media itu memberikan kasih lihat apa yang udah kita bangun. Nah, konten kita itu akan ngikutin apa yang kita memang udah mau bangun dari awalnya. Jadi bukan sekedar karena kita bikin konten jadi punya personal brand secara online, itu gak ngaruh. Justru ketika personal brandnya jelek, dikasih social media malahan mati, malah hancur. Kenapa? Kok kelihatannya bagus di depan, kayak misalnya tanda kutip contoh ya, kayak kuburan tapi depannya kayak taman bunga. Tapi pas dibongkar itu kuburan, jelek dalamnya. Tapi luarnya doang cakep, itu bahaya. Itu bahaya banget. Jadi sebelum teman-teman bangun personal brand, ini kesalahan terbesar orang-orang adalah bangun personal brand secara online tapi lupa di dalamnya.
kita lupa kita punya ini belum diberesin secara branding, strategi, secara bisnisnya. Dan itu banyak di mana? Agen asuransi, agen MLM, mungkin influencer. Banyak orang-orang kan tiba-tiba jadi content creator ya, banyak content creator tiba-tiba jadi influencer, bangun bisnis dari sana, kita lupa secara branding diri kita sendiri. Ya, orang endorse, tapi lupa. Itu yang bikin orang juga, brand-brand juga punya pengalaman buruk sama endorser. Sombong banget endorser yang ini, sombong banget influencer yang ini, karena dalam dirinya belum dibenerin, personal brandingnya, brand DNA-nya belum dibangun. Jadinya ketika belum dibangun, ketemu brand, ya corporate brand, product branding, companies brand, tiba-tiba ketemu sama personal brandnya, sama influencernya, kaget karena kok nggak sesuai dengan apa yang dipikirkan ya. Nah, jadi pastikan sebelum bangun personal brand secara online, sebelum bangun social media, sebelum exposure kena, pastikan di sini udah bener dulu. A good personal brand comes from a good personal being. Nah, jadi video hari ini sampai sini aja. Gitu, aku cuma mau ngomong hal singkat itu aja. Pastikan teman-teman subscribe konten ini. Channel di subscribe kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak lagi hal-hal seputaran tentang marketing, personal branding, dan juga sales. Gitu ya. So, thank you so much for watching. Pastikan diklik likes-nya, di komen di bawah pendapatmu apa. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye.